Oke, halo, selamat datang teman-teman di tutorial kali ini. Sebelum kita lanjut ke tutorial mengenai desain grafis, ada baiknya teman-teman itu harus paham dulu tentang prinsip-prinsip dari si desain itu sendiri. Jadi, sini adalah sesuatu yang paling fundamental. Jadi, kalau teman-teman udah bisa paham mengenai prinsip-prinsip yang ada, kedepannya mungkin teman-teman akan lebih mudah menerapkan, mengaplikasikan eh, menjadi sebuah bentuk produk desain ya yang sudah bisa menuangkan ide teman-teman itu dengan mudah gitu dalam bentuk visual. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya udah ada satu modul eh, mengenai prinsip desain grafis. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menggambarkan. Ini saya tidak terlalu banyak mengulas, tapi yang jelas akan saya paparkan dengan contoh-contoh yang ada di modul ini. Oke, istilah lain dari prinsip-prinsip desain grafis itu biasanya disebut juga dengan prinsip DKV, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada beberapa prinsip di dalamnya, mulai dari prinsip keseimbangan, titik fokus, hierarki visual, ritme, kesatuan proporsi, dan beberapa faktor penunjang yang ada di dalam sebuah karya desain, gitu, produk desain, seperti ilustrasi, teks, tipografi, dan warna. Oke, kita next lanjut ke prinsip yang pertama, yaitu prinsip keseimbangan. Keseimbangan, bahasa Inggrisnya, bahasa lainnya balance. Keseimbangan itu kalau di sini dijelaskan adalah kesamaan distribusi dalam bobot gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyeimbangkan elemen satu dengan elemen lain sehingga kelihatan harmonis. Jadi tujuan dari prinsip-prinsip desain ini pasti tujuannya adalah untuk memberikan karakteristik pada sebuah desain gitu. Ya tentunya salah satunya adalah perasaan yang harmonis. Jadi dengan prinsip keseimbangan ini adalah kesamaan distribusi dalam bobot. Mendesain dengan keseimbangan cenderung dirasakan kelihatan bersatu gitu. Apa aja sih eh, poin-poin di dalam prinsip keseimbangan? Jadi poin-poinnya itu ada tiga. Yang pertama simetris, yang kedua asimetris, dan yang ketiga itu adalah keseimbangan horizontal. Oke, kita lihat. Nah, ini beberapa contoh dalam penerapannya di dunia fotografi. Yang pertama itu adalah prinsip yang simetris, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri foto yang pertama di sini. Oke, nah ini ya, teman-teman ya. Ini salah satu penerapan dari bentuk simetris. Simetris yaitu uh, jadi objeknya itu susunan objek sebelah kiri dan sebelah kanan itu uh, akan sama gitu, seperti mirroring, teman-teman. Kalau kita lipat, kalau kita tarik garis hayal di tengah, nah ini akan membentuk potongan yang sama. Itulah yang disebut simetris, teman-teman. Jadi di sini dijelaskan kalau prinsip simetris itu biasanya untuk menunjukkan sesuatu yang resmi dan formal, lebih baku bentuknya gitu. Resmi formal ini baik dalam ukuran, bentuk, bangun, letak, semuanya sama gitu ya. Jadi lebih berkesan formal. Ya, yang kedua itu adalah prinsip asimetris, teman-teman. Prinsip asimetris itu eh, kalau kita tarik garis potong, kiri dan kanannya itu tidak tidak sama potongannya, tapi harus tetap mengisi gitu loh, teman-teman. Jadi fungsinya dari asimetris itu memberikan kesan yang informal, tidak resmi gitu, lebih dinamik. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kalau di sebelah kirinya dia eh, penuh gitu ya, teman-teman ya, bangunannya full.
tapi di sebelah sini tidak sama dengan yang sebelah sini, namun tetap diberi aksen dengan bangunan yang ada di sebelah sini sehingga terlihat mengisi gitu teman-teman. Akan lain hal kalau sebelah kanan ini tidak ada bangunannya gitu, akan terlihat lebih kosong walau asimetris tapi tidak balance gitu. Sementara ini dibalancing dengan bangunan walau tidak simetris gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Terus yang ketiga ada keseimbangan horizontal teman-teman. Jadi keseimbangan horizontal itu ya keseimbangan yang diperoleh dengan menjaga keseimbangan antara bagian atas sama bagian bawah gitu. Kalau dari kalau dari contoh yang ada di sini kita lihat ini adalah sebuah foto pemandangan dengan latar ada danau, gunung, langit, dan ada jalan raya di sini. Nah, di mana keseimbangan horizontalnya teman-teman? Nah, kalau kita lihat pembagian dari bagian jalan raya ini, bagian danau, bagian gunung dan langit, pembagiannya itu kalau kita tarik garis, ini dibagi 4 berarti satu satu dimensi ini dia bagi 4. Nah, pembagian dari bagian langit, gunung, danau, dan jalan ini terbagi secara kurang lebih seimbang. Akan lain hal kalau misalnya bayangkan kalau teman-teman misalnya mengambil gambarnya gunungnya, langit hanya bagiannya porsinya hanya segini misalnya, dan jalannya hanya kecil di sini, sementara danau dan gunungnya feel-nya akan terasa berbeda gitu, kurang dari segi balancingnya. Ya seperti itulah, itu prinsip yang pertama tentang keseimbangan. Oke, lanjut lagi ya. Kita masuk ke prinsip yang berikutnya, yaitu titik fokus teman-teman. Prinsip yang kedua ini adalah titik fokus. Titik fokus sudah jelas ya, menonjolkan salah satu unsur, salah satu elemen yang ada di sebuah produk desain. Ya, misalnya kalau teman-teman suka fotografi atau membuat sebuah karya desain lah seperti berupa poster dan lain-lain, teman-teman pasti tentunya harus ada titik fokus di dalamnya. Kalau contoh di sini ini adalah foto burung, udah jelas gitu titik fokusnya dengan background yang kosong dan ada kabel ya. Nah, titik fokusnya kita difokuskan ke tengah untuk melihat objeknya adalah burung gitu ya. Kita akan difokuskan untuk melihat burung, tidak terdistorsi oleh background lain dan lain sebagainya. Ya, itu adalah titik fokus. Oke, lanjut ke prinsip yang berikutnya. Setelah titik fokus ini akan berlanjut, akan mengakibatkan satu prinsip yang disebut hierarki visual, teman-teman. Oh ya, maaf, sebelum ke hierarki visual, nah ini ada satu contoh lagi tentang titik fokus. Oke, coba teman-teman perhatikan satu buah poster. Saya kurang tahu ini poster film atau apa. Nah, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman pasti akan fokus ke ilustrasinya terlebih dahulu, karena isi ilustrasinya dibuat ukurannya sangat lebih besar dibanding elemen-elemen lain yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman pasti akan fokus ke si ilustrasinya. Nah, itulah salah satu contoh dari titik fokus. Oke, dari titik fokus ini kita lanjut ke yang namanya hierarki visual, teman-teman. Hierarki visual ini adalah visual priority gitu istilah lainnya. Jadi prioritas visualnya, teman-teman ingin memfokuskan yang mana terlebih dahulu gitu. Mana yang audiens nanti akan lihat
akan pertama kali dilihat, lalu lanjut kemananya. Nah, teman-teman, itulah yang disebut hierarki visual. Contohnya ada di poster ini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat dari hierarki visual, oke, dari informasi yang disampaikan, dari teks-teks yang ada di sini, teman-teman pasti bisa menentukan mana hierarki visualnya gitu. Yang pertama sudah jelas headline-nya dengan ukuran yang besar seperti ini. Pasti teman-teman atau audiens yang melihat poster ini pasti akan melihat akan melihat headline-nya terlebih dahulu. Akan membaca ini acara apa nih gitu. Ini adalah sebuah poster event ya. Nah, pasti kita akan lihat dulu event apa nih, nama eventnya. Lalu ditunjang dengan ilustrasi yang cukup besar juga. Nah, itu memberikan mood suasana tentang eventnya, akan lebih menggambarkan lagi bagaimana. Jadi yang pertama kita lihat itu hierarki yang pertama itu pasti tentunya adalah headline dan ilustrasinya. Suasananya sudah terbawa, si audiensnya sudah terbawa, wah ini acara menarik misalnya. Kita pasti akan dilanjutkan ke hierarki yang keduanya, ke urutan yang keduanya itu. Nah ini pasti kita setelah membaca headline akan membaca sini. Nah di sini dia kalau dari contoh ini dia mencantumkan siapa nih gestarnya gitu, artisnya. Terus siapa lagi nih yang opening gestarnya misalnya dan lain-lain gitu. Wah meriah nih acaranya, artis-artisnya banyak misalnya. Baru kita ini akan membawa psikologi si audiensnya untuk lebih tertarik ke dalam acara dan membuat penasaran. Tentu yang pertama audiens pikirkan adalah kapan nih acaranya. Nah makanya hierarki yang ketiga dibuatlah ukuran yang lebih besarnya adalah tanggal dari eventnya gitu. Setelah tanggal dari event baru detail-detail tentang si eventnya dilanjutkan dengan teks yang lebih kecil seperti ini. Lalu di sini ada teks dengan ditambah background putih. Nah ini menegaskan lagi gitu kontras, lebih fokus lagi. Jadi setelah kita baca hierarki dari atas, lanjut ke informasi selanjutnya, informasi eventnya kapan dan keterangan lainnya, kita tiba-tiba ada yang kontras nih di sini, free entry, oh gratis nih acaranya gitulah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Yaitu dari prinsip yang ketiga yaitu hierarki visual. Kurang lebih seperti itu. Nah dari hierarki visual ini juga akan lanjut ke yang namanya ritme gitu. Prinsip ritme ini pola gitu, pola yang diciptakan berulang atau membuat variasi elemen. Jadi elemennya kita membentuk sebuah ritme gitu agar enak dilihat, agar informasinya tersampaikan gitu. Kalau mengacu dari si poster yang tadi, yang ini, ya ini ritmenya misalnya turun, terus ini membentuk sebuah pola gitu, pola baca gitu, kayak gitu misalnya. Ya kurang lebih seperti itu. Ritme itu bisa berupa warna, bisa berupa teksnya yang membentuk ritme atau layoutnya, susunannya seperti itu teman-teman. Jadi kalau tadi sudah saya paparkan tentang poster yang tadi kan, di sini dijelaskan nih kalau ritme itu akan membangun perasaan gitu, berpindah dari satu elemen ke elemen lainnya. Kayak tadi pas baca informasi, wah seru nih DJ-nya siapa, lanjut ke eventnya, ke acaranya ada apa lagi, kan itu akan membangun suasana gitu. Seperti itu. Oke, next prinsip yang selanjutnya itu ada yang namanya kesatuan atau unity teman-teman. Jadi unity itu yaitu kesatuan tentang garis, bentuk, warna, dan lain-lainnya, termasuk ke prinsip-prinsip yang tadi, prinsip keseimbangannya, titik fokus, ritme, hierarkinya, itu menjadi sebuah kesatuan di sebuah karya visual itu gitu teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat logo ini, nah di sini
bentuk warnanya itu menjadi sebuah unity gitu. Jadi penerapannya si titik fokusnya di sini ada misalnya, terus balancingnya ada, simetris asimetrisnya tapi tetap dikasih, tapi menjadi satu unit gitu di sini, jadi satu unity, jadi kesatuan di sini ya. Seperti itu teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa cari contoh-contoh lain gitu untuk mengasah ini yang mana nih, prinsip yang mana aja nih yang teman-teman temukan di contoh-contoh tersebut gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ada satu prinsip lagi yaitu proporsi, teman-teman. Ya, proporsi itu perbandingan satu elemen atau satu objek terhadap semua objek yang ada di sebuah karya desain gitu. Jadi apalagi terlebih ini saya fokuskan di ilustrasinya. Misalnya teman-teman membuat sebuah ilustrasi untuk sebuah poster gitu. Nah, proporsinya silahkan diperhatikan. Misalnya ya bagaimana kalau misalnya teman-teman membuat sebuah ilustrasi laptop berbanding dengan mouse-nya, dengan headset dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah proporsi ya, perbandingan objek satu dengan objek lainnya. Ya, di sini dijelaskan kemiripan pengertiannya sama dengan skala gitu. Cuma kalau kalau skala itu berdiri sendiri ya, satu objek skalanya sekian. Nah, kalau untuk proporsi ini perbandingan gitu, objek satu dengan objek lain. Oke, itu prinsip-prinsip DKV. Nah, ini ada lagi unsur-unsur yang terdapat di sebuah karya seni, di sebuah karya visual gitu ya. Unsur-unsur yang terdapat di dalamnya salah satunya adalah ilustrasi, teman-teman. Nah, ilustrasi itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu adalah ilustrasi tangan, hand drawing, atau kalau sekarang sudah berkembang menjadi digital drawing. Cuma benar-benar drawing gitu, menggambar. Basicnya adalah menggambar. Dan bentuk ilustrasi yang kedua adalah ilustrasi fotografi, ya itu berarti merekam momen gitu ya, teman-teman. Memang berupa foto gitu. Dan yang seiring berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, ya ada yang disebut teknik gabungannya, yaitu gabungan dari ilustrasi fotografi dengan ilustrasi tangan, atau biasanya yang kita tahu istilahnya adalah digital imaging. Oke. Selanjutnya unsur yang berikutnya adalah teks, teman-teman. Ya, teks itu kalau di sini pengertiannya adalah sederetan kata atau kalimat yang menjelaskan suatu barang atau jasa untuk tujuan tertentu gitu. Ya, teks itu adalah poin untuk menyampaikan informasinya, teman-teman. Bahasa yang digunakan tentunya ya harusnya sederhana dan jelas gitu. Jadi sebuah karya desain itu benar-benar harus bisa menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang akan disampaikan. Jadi harus to the point. Nah, salah satu cara untuk menyampaikan informasinya adalah dengan teks yang sederhana, jelas, singkat, tapi memiliki daya tarik gitu pada kalimat. Nah, teks itu sendiri dibagi menjadi judul, headline, biasanya yang paling besar ya, kalau kita lihat contoh yang sebelah kanan ini, teman-teman. Jadi, ada judul, mungkin ini judulnya, lalu ada subjudul, biasanya di bawahnya si subjudul, subheadline, lalu kemudian ada text body, body copy gitu, teks isi. Nah, misalnya ini kontennya, isinya gitu. Lalu ada slogan, mungkin ini slogannya, dan ada closing word, misalnya inilah closing word, kurang lebih. Ya seperti itu gitu. Nah, dari kesekian jenis teks di dalam karya
desain ini gitu, di dalam sebuah produk desain ini. Nah, itu ada proporsinya teman-teman. Jadi ada perbandingan antara judul, subjudul, teks isi, slogan, dan kata penutup itu biasanya ada ilmunya lagi untuk membuat perbandingan gitu. Golden ratio-nya tentang teks gitu. Jadi perbandingan proporsi antara ukuran headline dengan body copy itu segimana gitu. Ya, nanti mungkin lain waktu akan saya bahas lebih dalam tentang teks ini. Oke, next ya. Nah, dari teks ini tidak terlepas dari yang namanya tipografi, teman-teman. Kalau tadi teks itu adalah lebih ke susunannya di sebuah produk desain gitu. Nah, tipografi ini lebih menunjukkan si karakternya gitu. Ya, tipografi ini jadi eh, seni tentang huruf begitu ya teman-teman, menyusun huruf, cetakan, dan lain-lain. Jadi tipografi ini akan menentukan style dari si desain teman-teman nanti gitu. Ada apa aja sih jenis-jenis font itu, jenis-jenis font di dalam tipografi itu? Jadi di sini dijelaskan ada uh, yang pertama ada sans serif atau huruf tidak berkait. Huruf tidak berkait itu mana ya? Nah, seperti inilah teman-teman. Huruf tidak berkait. Dan nanti teman-teman bisa cari sendiri sih contoh-contohnya. Ada sans serif, ada serif, huruf berkait seperti si title ini, si headline ini. Oke, serif. Lalu selanjutnya ada script, tulisan Latin, tulisan tangan tegak bersambung ya kalau teman-teman waktu kecil pernah belajar tulisan tegak bersambung. Nah, itu disebut dengan script. Lalu ada dekoratif, grafik gitu, dekoratif ya yang benar-benar dihias pakai ulir-ulir dan lain-lain, kayak ya ini contohnya salah satunya dekoratif. Atau mana lagi ya, ini mungkin bisa masuk kategori dekoratif. Silahkan teman-teman cari lagi contoh lainnya. Dan ada monospace atau lebih analog lah bentuknya. Si monospace itu lebih mengikuti grid gitu bentuknya. Oke. Nah, unsur selanjutnya yang teman-teman harus perhatikan adalah warna, teman-teman. Nanti di tutorial selanjutnya kita akan bahas sedikit lebih dalam tentang teori warna, teman-teman. Nah, cuma pada prinsipnya ini di sini ada jenis-jenis warna, teman-teman. Kalau teman-teman lihat color wheel atau menggunakan software-software pengolah desain, pasti teman-teman akan terbiasa menemukan color wheel atau color picker, yaitu urutan warna gitu ya teman-teman ya. Ya ini sampelnya, misalnya ini color wheel gitu teman-teman. Jadi warna itu terbagi, yang pertama itu adalah ada warna primer. Warna primer itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Warna primer itu merah, biru, dan kuning. Nah, kalau kita lihat di sini, ini merah, biru, dan kuning. Nah, selanjutnya ada jenis warna yaitu warna sekunder. Warna sekunder itu apa, teman-teman? Warna sekunder itu adalah pencampuran dari 2 warna primer. Misal ini merah dengan kuning, maka akan menghasilkan orange di sini. Atau merah dengan biru akan menghasilkan ungu di sini. Kuning dengan biru akan menghasilkan hijau. Selanjutnya ada lagi warna tersier. Warna tersier itu gabungan dari 2 warna sekunder. Jadi kalau tadi teman-teman sudah menggabungkan, jadi warna tersier itu campuran satu warna primer dengan satu warna sekunder di sebelahnya. Maaf. Jadi kalau teman-teman tadi udah mencampurkan satu warna
misalnya merah dengan kuning menjadi orange. Nah, warna tersiernya itu ada di antara warna merah dengan warna orange tersebut. Jadi kurang lebih di sini warna tersiernya. Kalau teman-teman tadi mencampurkan merah dengan biru menjadi ungu, nah warna tersiernya misalnya salah satunya adalah campuran antara merah dengan ungu. Kurang lebih di sini. Bisa jadi lebih magenta atau pink, ya gitulah. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oh, kalau pink nanti beda lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, keseluruhan warna yang ada di color wheel itu adalah warna premier, tersier, sekunder, dibuat menjadi sebuah wheel warna gitu. Nah, nanti kita bahas lagi ada istilah lainnya. Nah, ada satu jenis warna lagi, teman-teman, yaitu warna khusus. Warna khusus ini biasanya agak sulit untuk didapatkan di color wheel. Tapi kita masih tetap bisa mengolahnya dengan software desain sekarang gitu, akan lebih mudah mengolahnya. Jadi warna khusus ini tergolong warna primer atau sekunder, tapi hanya diperoleh dari pigmen tertentu gitu. Jadi ya pigmen tertentu. Ini contohnya warna khusus itu adalah emas dan perak. Salah satunya, atau masih ada warna-warna lain kayak tembaga, kuningan dan lain-lain. Nah, itu adalah warna khusus gitu. Ya, mungkin sampai di sini dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman mencari lagi sampel-sampelnya, menggali lagi lebih dalam, dan pahami dulu tentang prinsip-prinsip yang tadi, teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman sudah mulai masuk ke teknis pengaplikasiannya kepada software desain, teman-teman sudah mendapatkan akan lebih mudah gitu untuk mengaplikasikannya. Teman-teman sudah memiliki konsep yang matang karena si prinsip-prinsipnya teman-teman udah paham gitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekarang ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya.